Assalamualaikum adik-adik, kali ini kita akan membahas Bryophyta, tumbuhan lumut. Kali ini kita akan membahas ciri-ciri lumut, cara hidup dan habitat, ciri-ciri tubuh lumut, reproduksi lumut, klasifikasi, dan peranan. Tumbuhan merupakan organisme eukariotik dan multiseluler yang mana memiliki akar, batang, dan daun. Dinding sel mengandung selulosa, klorofil A dan B sehingga dapat berfotosintesis. Berdasarkan tumbuhan yang ada tidaknya pembuluh dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, tumbuhan berpembuluh, kedua, tumbuhan tak berpembuluh. Lumut adalah tumbuhan yang paling sederhana berupa Talophyta atau talus. Cara hidup dan habitat lumut. Lumut memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Lumut dapat ditemukan di tempat lembab, di tanah, di kulit pohon, dan lain-lainnya. Berikut ini adalah contoh lumut yang hidup di air atau hidrofit. Dan ini adalah contoh lumut yang hidup di tanah lembab atau higrofit. Terakhir, contoh lumut yang tumbuh di tanah atau permukaan bebatuan atau pohon disebut epifit. Ciri-ciri tubuh lumut berdasarkan bentuk dan ukuran tubuh lumut. Tubuh lumut berbentuk lembaran, kecil, dan tegak. Tinggi sekitar 1-5 cm, bahkan bisa lebih. Memiliki akar semu disebut rizoid. Tidak memiliki pembuluh angkut. Daun lumut sangat tipis, hanya terdiri selapisel. Ini adalah struktur tumbuhan lumut yang terdiri atas dua bagian. Bagian pertama adalah bagian sporopit, bagian kedua adalah bagian gametofit. Bentuk daun lumut terdiri atas berbagai macam. Lumut hati daunnya berbentuk lembaran. Lumut tanduk daunnya berbentuk tanduk. Lumut daun daunnya berbentuk semak atau tumbuhan tinggi. Bisa kalian lihat, ini adalah contoh dari bentuk-bentuk sporopit lumut. Struktur dan fungsi tubuh lumut bentuk gametofit. Gametofit adalah bentuk tumbuhan lumut yang tampak berwarna hijau. Berbentuk lembaran seperti tumbuhan kecil dan alat kelamin, gametangiumnya menghasilkan gamet. Selanjutnya, sel kelamin jantan spermatozoid dihasilkan oleh antheridium. Sel kelamin betina ovum dihasilkan oleh archegonium. Jika lumut memiliki antheridium sekaligus archegonium disebut monoesis berumah satu atau homotalus. Selanjutnya, lumut yang hanya memiliki salah satu jenis alat kelamin, antheridium atau archegonium disebut diesis, berumah dua atau heterotalus. Pada gametofit betina akan tumbuh sporopit dan akan masuk pada proses reproduksi aseksual. Struktur dan fungsi tubuh lumut bentuk sporopit. Sporopit adalah bentuk tumbuhan lumut yang menghasilkan spora. Sporopit ada yang berwarna kecoklatan, kekuningan, kemerahan, atau keunguan. Sporopit menumpang di atas gametofit, bertangkai dan berbentuk seperti trompet atau kapsul. Reproduksi lumut. Pada lumut terjadi reproduksi secara aseksual, vegetatif, dan seksual generatif. Reproduksi aseksual dengan cara pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora dalam sporangium.
Reproduksi seksual dengan cara fertilisasi ovum dengan spermatozoid yang menghasilkan zigot. Sporopit berukuran lebih kecil daripada gametofit dengan masa hidup yang lebih pendek. Pada fase sporopit terdiri atas bagian sporangium hingga seta. Pada fase gametofit terdiri atas bagian daunnya, stolon, dan rizoid. Siklus hidup tumbuhan lumut diawali dengan spora berkromosom haploid yang jatuh di habitat yang cocok akan berkecambah. Lalu sel-selnya membelah secara mitosis dan tumbuh menjadi protonema yang haploid. Protonema akan tumbuh menjadi gametofit jantan dan betina yang haploid. Tumbuhan lumut yang sudah dewasa akan membentuk alat kelamin jantan antheridium dan alat kelamin betina archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid berflagel yang berkromosom haploid. Archegonium menghasilkan ovum yang berkromosom haploid. Ovum menghasilkan zat gula dan protein yang merangsang pergerakan spermatozoid menuju ovum. Pergerakan tersebut disebut kemotaksis. Zigot mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi embrio. Embrio tumbuh menjadi sporopit yang diploid. Sporopit akan membentuk sporogonium yang memiliki kotak spora disebut sporangium. Di dalam kotak spora terdapat sel induk spora diploid yang akan membelah secara meiosis dan menghasilkan spora-spora yang haploid. Berikut ini adalah skema siklus hidup tumbuhan lumut secara singkat. Siklus hidup Bryophyta atau tumbuhan lumut. Lumut sering kita temukan di sekitar kita, dan ini adalah bagian dari spora lumut yang diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 150 kali. Dan ini spora dengan perbesaran 1500 kali. Awal dimulainya siklus spora akan melakukan germinasi atau perkecambahan hingga tumbuh menjadi protonema. Protonema tumbuh dan berkembang menjadi gametofit, dan ini merupakan protonema dengan perbesaran 40 kali. Nah, bisa kalian lihat bagian gametofitnya, ini perbesaran 10 kali. Ini perbesaran 30 kali. Dan ini perbesaran 40 kali. Lumut memiliki rizoid atau akar semu. Terdapat organ jantan berupa antheridium yang menghasilkan sperma dan akan melebur bersama ovum dari archegonium. Ini adalah fase siklus hidupnya, ada sporopit dan gametofit. Bagian terluar dari sporopit yaitu kapsul sebagai pelindung spora di dalamnya. Cantik bukan?
Sporopit mulai melepaskan spora dan spora akan terbawa oleh angin dan jatuh di tempat lembab hingga tumbuh talus. Beginilah sporopit saat pecah dan mengeluarkan spora yang tampak seperti serbuk. Klasifikasi tumbuhan lumut. Lumut diklasifikasi menjadi 3 kelas. Yang pertama, Hepaticopsida atau lumut hati. Kedua, Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Yang ketiga, Bryopsida atau lumut daun. Kelas pertama, lumut hati atau Hepaticopsida. Bentuk lumut seperti lembaran yang pipih dan berlobus. Banyak ditemukan di tempat lembab. Bentuk gametofitnya seperti mangkok, gemakap sebagai alat reproduksi vegetatif. Reseptakel jantan terdapat antheridium berbentuk payung tepi berlekuk. Dan reseptakel betina terdapat archegonium berbentuk cakram tepi menjari. Ini adalah gambaran dari tumbuhan lumut hati. Ini adalah bagian dan struktur dari tumbuhan lumut hati. Ini adalah gambaran dari reseptakel betina dan reseptakel jantan dari tumbuhan lumut hati. Kelas yang kedua, Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Lumut tanduk berbentuk seperti tanduk dan kapsul memanjang. Sporogonium tumbuh di cawan Archegonium. Sporopit memiliki benang-benang elater. Ini adalah contoh dari tumbuhan lumut tanduk. Dan ini adalah bagian-bagian dan struktur dari tumbuhan lumut tanduk. Kelas ketiga, lumut daun atau Bryopsida. Lumut daun merupakan lumut sejati. Bentuk sporongiumnya bervariasi, ada yang bulat, kapsul, dan lain-lainnya. Rizoid tersusun dari banyak sel dan bercabang. Daun duduk tersebar di sekeliling batang. Sering didapati menempel pada permukaan tembok atau batu. Ini adalah gambar dari daun tumbuhan lumut daun. Dan ini adalah gambaran dari sporopit tumbuhan lumut daun. Ini juga gambaran sporopit tumbuhan lumut daun. Struktur dan bagian-bagian dari tumbuhan lumut daun. Manfaat tumbuhan lumut hati sebagai obat hepatitis. Tumbuhan lumut sphagnum sebagai bahan pembalut. Tumbuhan lumut juga berperan sebagai penahan erosi, penyerap air, dan penyedia oksigen. Selain itu juga sebagai vegetasi perintis. Terima kasih atas perhatiannya.